Halo, ketemu lagi dengan video kolaborasi vlogger mancanegara dan kali ini kami membahas tentang suasana Ramadan khususnya di tahun 2021 dan nanti saya akan taruh link untuk channel teman-teman saya, para vlogger di berbagai negara, bagaimana suasana Ramadan di negara masing-masing. Dan karena saya tinggal di Jerman, saya akan membahas tentang suasana Ramadan, bagaimana di Jerman waktu bulan puasa, dan apa kebijakan pemerintah untuk tahun 2021 ini. Berdasarkan informasi yang saya dapat, untuk tahun ini Ramadan jatuh di bulan April tanggal 12 ya. Dan waktu video ini tayang itu bertepatan dari awal bulan puasa tahun ini. Dan walaupun saya tidak ikut berpuasa karena saya bukan muslim, tapi saya punya teman-teman di Jerman ini hampir semuanya muslim ya. Jadi saya tahu bagaimana kebiasaan mereka waktu bulan puasa, bagaimana kehidupan ibadah di bulan puasa ini di Jerman khususnya. Sebelum saya bahas lebih lanjut, saya mau kasih tunjuk bagaimana keadaan cuaca di Jerman pada bulan April. Ya, bisa dilihat di sini bulan April itu masih ada kemungkinan turun salju, dan minggu ini kita kebagian cuaca dingin. Jadi kemarin itu sempat hangat ya, karena April itu sebetulnya musim semi. Jadi sebetulnya udah ada matahari dan suhu lebih hangat, tapi bisa saja sewaktu-waktu suhu berubah dan kami kembali ke musim dingin seolah-olah di bulan April ini. Dan di Jerman ini kami tinggal di daerah Bayern, di mana mayoritas penduduknya beragama Katolik, dan bisa dilihat dari jendela rumah kami ini ada gereja. Jadi kami tinggal dekat sekali dengan gereja dan lingkungan kami ini memang mayoritas Katolik. Dan waktu bulan April kemarin itu kami merayakan Paskah. Jadi untuk Paskah masih diperbolehkan, walaupun karena pandemi corona ya, ada prosedur kesehatan yang harus diikuti dan pembatasan-pembatasan masih berlaku, tetap kami masih diperbolehkan beribadah walaupun dengan ketat ya prosedurnya, dengan jaga jarak dan pakai masker, tapi masih boleh berkumpul karena mayoritas beragama Katolik. Dan hari raya Paskah kemarin itu merupakan hari raya yang cukup besar, dan kebanyakan penduduk di sini berkunjung ke keluarga masing-masing, berkumpul untuk merayakan Paskah. Itu masih diperbolehkan, mungkin maksimal satu keluarga boleh menerima 5-10 orang. Itu pembatasan yang berlaku selama pandemi corona. Tapi kemarin saya baca di saya lihat di Kompas di YouTube tentang perayaan Idul Fitri untuk tahun 2021 ini. Sampai sekarang masih belum dapat izin untuk sholat Idul Fitri di lapangan terbuka atau di dalam masjid. Seperti tahun-tahun sebelum pandemi itu kan biasanya umat muslim berkumpul ya di waktu buka puasa bersama atau acara-acara perayaan besar seperti Idul Fitri, itu mereka biasanya kan berkumpul di masjid. Tapi untuk tahun ini saya dengar kabar terakhir belum dapat izin ya. Emang apa sih nggak boleh? Jadi bukan karena pandemi saja, tapi saya pikir mungkin karena kebijakan yang berbeda untuk umat beragama, di mana umat muslim adalah minoritas. Jadi perlu sedikit perjuangan juga saya pikir kalau mau mendapatkan izin untuk bisa merayakan Idul Fitri di masjid ya, walaupun dengan protokol kesehatan belum ada izin. Sampai saat ini saya belum dengar kabar selanjutnya, tapi mudah-mudahan kita semua berharap
pada bulan depan keadaan lebih membaik. Kalau kasusnya lebih sedikit, bisa saja pembatasan ini sedikit dilonggarkan, dan pada perayaan Idul Fitri tahun ini ada kemungkinan bisa merayakan atau paling tidak sholat Idul Fitri di lapangan, itu ada izinnya ya. Kita semua berharap yang terbaik karena kita semua juga sudah jenuh dengan pandemi corona ini, dan kita betul-betul perlu bersosialisasi dengan dunia luar ya, dengan sesama kita, dengan masyarakat kita, karena kita bukan makhluk yang bisa sendiri. Nah, sekarang saya mau membahas fakta tentang bulan puasa di Jerman. Bisa dilihat di sini, berdasarkan sumber yang saya dapatkan, bahwa di Jerman lamanya puasa itu bisa sampai 17 jam ya. Jadi tiap negara berbeda berapa lama waktu puasanya, tergantung kan kapan bisa buka puasa, tergantung kapan matahari terbenam, dan karena tahun ini bertepatan dengan bulan April musim semi ya, jadi puasanya 17 jam. Ya, saya minta maaf, saya bikin videonya sambil menjahit pakaian yang berlubang karena cuaca di luar kurang bersahabat, jadi saya males ngapa-ngapain. Jadi kesempatan di dalam rumah sambil digunakan, sambil bikin video, sambil melakukan tugas rumah tangga, memperbaiki baju-baju yang berlubang ya, karena anak saya minta celana favoritnya ini diperbaiki. Kembali kita bahas tentang puasa di Jerman. Teman-teman saya hampir semuanya selama mereka di Jerman dan selama puasa ini berlangsung begitu lama ya, 17 jam, bahkan kalau musim panas lagi, ini kan musim semi ya, masih mending ya, terbenamnya tuh sekitar jam 8-an. Tapi kalau musim panas bisa sampai jam 10 malam baru matahari terbenam, itu mungkin puasanya bakalan lebih lama lagi, sampai hampir 20 jam. Bisa bayangkan? Oleh karena itu, teman-teman saya yang muslim di sini, kebanyakan mereka tidak menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Karena sulitnya ya, beratnya ya, harus berpuasa sekian lama. Jadi kebanyakan mereka tidak puasa selama bulan Ramadan. Itu bisa, menurut saya sih bisa dipahami ya. Saya tidak mau menjudge ya, karena itu bukan bagian kita untuk menghakimi. Itu urusan masing-masing soal ibadah dengan Tuhannya masing-masing ya. Jadi itulah fakta yang bisa saya katakan di sini, bahwa karena lamanya berpuasa bisa sampai hampir seharian penuh ya, sehari semalam hampir 24 jam gitu. Jadi kebanyakan memang walaupun tidak semua ya, masih ada teman-teman juga yang dengan beratnya mereka begitu rela untuk bertahan dan menjalankan ibadahnya. Jadi saya tahu juga ada teman saya yang kerja sama-sama sebagai babu di rumah sakit, dia orang Maroko. Walaupun pekerjaan sebagai babu itu sangat membutuhkan tenaga ya. Beda kalau yang mungkin sekolah, walaupun kalau untuk anak-anak sekolah yang muslim juga sulit sekali kalau di Jerman berpuasa kan, karena tidak ada yang peduli kan. Jadi mereka tetap makan minum di depan mereka mungkin, dan juga harus tetap ada pelajaran yang harus mereka ikuti, dan harus mungkin ikut ujian tergantung jadwal sekolahnya. Jadi tetap tidak ada seperti di Indonesia libur waktu puasa, libur puasa, atau waktu sekolahnya atau waktu kerjanya dipersingkat. Di sini nggak ada sama sekali toleransi untuk bagi yang berpuasa dapat keringanan, seperti itu tidak ya. Jadi teman saya ini yang kerjanya kerja fisik sebagai babu di rumah sakit, dengan kondisinya ini dia tetap melakukan ibadah puasa, dan saya sangat salut ya, sangat menghargai. Dan saya tanya, kamu nggak masalah? Nggak, dia bilang nggak apa-apa, saya tetap bisa tanpa, mungkin yang berat itu tanpa minum ya. Kalau kita kerja sebagai babu, keluar keringat dan suhu di luar itu panas, bisa bayangkan kita betapa hausnya ya. Tapi demi
menjalankan ibadahnya, teman saya ini tetap menjalankan ibadah puasanya tanpa merasa berat. Mungkin tetap berat, tapi itulah dia dengan keimanannya tetap menjalankan ibadah puasa di Jerman. Ya, walaupun tantangannya pasti banyak, dan itu yang bisa juga saya bagikan di sini, bahwa ada juga ya banyak mungkin juga umat muslim di Jerman yang tetap menjalankan ibadah puasa walaupun lama waktunya, jauh lebih panjang ya, sampai mereka bisa buka puasa. Dan karena saya tidak ikut juga komunitas muslim di Jerman, jadi saya tidak terlalu tahu juga, tapi ada komunitas-komunitas yang memang mereka sama-sama ya buka puasa. Kalau tidak pandemi ini kan mereka kumpul ya, jadi merasa tidak sendirian, itu perlu juga kan. Nah, cuma selama pandemi tahun 2020-2021 ini juga sangat-sangat lebih berat lagi, karena tidak bisa lagi kan kumpul-kumpul buka puasa bareng. Bahkan biasanya tahun-tahun sebelum-sebelumnya itu saya sama teman-teman saya yang muslim, walaupun kami tidak puasa, tapi kami tetap merayakan Idul Fitri bersama-sama. Kami tetap kumpul di rumah salah satu teman yang merayakan muslim ya. Karena saya mungkin cuma satu-satunya non muslim, yang lainnya muslim, jadi ya kami sama-sama aja gitu silaturahmi, bukannya buka puasa, tapi waktu lebarannya aja kami kumpul dan sama-sama merayakan, makan ketupat kayak begitu. Jadi untuk tahun ini kami masih tetap berharap masih bisa melakukan hal tersebut ya. Saya sudah punya rencana sama teman-teman juga, tetap kalau nanti pas Idul Fitrinya kami berharap ada kelonggaran. Di masa pandemi ini sudah lebih sedikit lagi kasusnya dan diperbolehkan untuk kumpul-kumpul. Jadi selama sekarang-sekarang ini belum ada kepastian ya bagaimana nanti kalau Idul Fitri, apakah boleh merayakan gitu ya, kumpul. Setahu saya masih belum boleh, dan hanya di rumah masing-masing untuk ibadah gitu ya. Nanti kalau sholat Idul Fitri, kalau tidak dapat izin ya terpaksa harus di rumah saja ya sholat Idul Fitrinya ya. Dan mungkin kalau berkunjung pun sangat-sangat dibatasi. Tapi kalau kondisi pandemi ini membaik, misalnya kasus di kota kita ini lebih sedikit lagi, sekarang kan yang positif tuh di atas 100 orang, itu sudah termasuk banyak dan dibatasi akhirnya. Tapi kalau misalnya turun di bawah 50 ya selama bulan ini, bulan depan, maka akan kembali ada pelonggaran. Misalnya kita boleh berkunjung, bertamu lebih dari 10 orang. Mudah-mudahan seperti itu keadaannya di bulan depan ya. Jadi itu yang bisa saya bagikan, bagaimana keadaan di Jerman untuk Ramadan tahun ini. Karena kalau suasananya saya tidak bisa bagikan, karena saya tidak berada di komunitas muslim yang berpuasa gitu ya. Dan juga secara umum tidak ada perbedaan ya, kalau suasana kan sama aja, karena kita dalam kondisi walaupun tidak 100% lockdown, tapi masih sangat-sangat dibatasi kegiatan kita. Toko-toko tutup ya, jadi selain toko bahan makanan, minuman, itu semua tutup. Jadi nggak ada yang bisa belanja, beli baju baru buat lebaran di toko-toko, itu nggak ada, karena semua toko-toko tutup sekarang ini. Nggak tahu kalau bulan depan, tapi bulan ini kembali toko-toko tutup. Kemarin sempat buka sebentar, cuma beberapa hari gitu. Karena kasus coronanya kembali naik, jadi kembali ditutup semua toko-toko. Selama ini kami belanja untuk belanja baju dan kebutuhan lainnya selain kebutuhan makanan itu harus online. Ya, itu sangat-sangat terasa gitu ya pembatasan ini. Tapi kemarin saya dengar juga berita katanya toko-toko sepatu mereka ikut sidang, mereka protes. Dan karena masyarakat juga perlu kan untuk beli sepatu, apalagi ganti musim gitu kan. Banyak yang harus ganti, anak-anak khususnya ukurannya sudah nggak cocok lagi. Jadi toko-toko sepatu mereka ikut sidang di pengadilan dan mereka menang. Jadi kemungkinan nanti toko-toko sepatu boleh buka.
Iya, jadi begitu selama bulan puasa, bulan April di Jerman, keadaannya masih sangat-sangat terbatas kalau mau kumpul-kumpul ya. Jadi belum bisa bebas berkumpul, bertemu dengan teman-teman, baik yang muslim maupun non-muslim sama saja dibatasi kegiatannya. Dan ya untuk bulan puasa biasanya kan kita kalau di Indonesia sangat terasa ya suasananya. Kalau di Jerman itu sangat berbeda sekali, suasananya tidak terasa. Kalau di Indonesia dulu walaupun saya nggak puasa, saya selalu seneng jajan kolak ya, asinan gitu ya untuk buka puasa. Ikut biarpun nggak ikut puasanya tapi ikut buka puasanya bareng gitu ya. Ada acara-acara sama teman kumpul-kumpul gitu ya, buka puasa bersama kayak begitu itu kerasa banget suasananya. Jadi itu sesuatu yang cukup saya rindukan juga ya di sini. Dan walaupun kami sebagai umat Kristiani tidak berpuasa di bulan Ramadan, tapi biasanya waktu menjelang Paskah kemarin juga kami dianjurkan untuk puasa. Dan juga saya dan suami juga kadang-kadang puasa ya, seperti suami saya juga kadang-kadang puasa, tapi puasanya mungkin beda ya, bukan seperti umat Muslim yang ada sahur dan buka puasa. Kalau suami saya puasa itu misalnya 3 hari berturut-turut ya, jadi mulai puasa sampai 3 hari berikutnya itu sama sekali nggak makan ya, cuma minum, tapi nggak ada istilah sahur, nggak ada istilah buka puasa. Jadi terus selama lebih dari ya sekitar 72 jam kalau 3 hari ya, itu tidak makan sama sekali. Jadi begitu puasanya beda-beda ya. Jadi saya juga biasa kalau setiap hari itu saya hampir 15 jam puasa setiap hari. Kalau saya berhenti makan sekitar jam 5 sore misalnya, itu saya biasakan setelah itu saya sama sekali nggak makan lagi sampai kebesokan harinya. Baru mulai makan lagi mungkin sekitar jam 10 pagi, yaitu namanya kalau di dalam dunia kesehatan adalah intermittent fasting. Jadi puasa ya sekitar 15 jaman ya. Untuk kesehatan itu sehat sekali, baik sekali, karena sistem pencernaan kita juga perlu istirahat ya. Jadi saya juga rutin hampir setiap hari melakukan puasa ini ya. Minimal saya membiasakan untuk tidak makan selama 12 jam setiap hari.